Kehidupan masyarakat di desa sudah tertinggal jauh. Tertinggal jauhnya bukan karena makan saja. Contohnya begini, ini Pak ya, kita agak dengan makan gratis ini agak curiga nih. Apa sebab? 10.000 katanya bergizi. Kalau didolarkan 10.000 itu hanya 70 sen kan? 70 sen, sekitar 70 sen. 70 sen dolar. Sekarang cabai aja harga kemarin 120.000 kata istri saya. Sekilo. Nah, sekilo. 10.000 bergizi. Kan makanan itu ada cabainya. Coba, ada apa? 10.000. Sudah Pak, ini terbukti. Teknologi telah menguji kebijakan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga teman-teman kita para diaspora di seluruh dunia, dari Amerika, Afrika, kemudian Eropa, Australia, tentunya saja di Asia Tenggara. Kita berharap supaya teman-teman di seluruh Indonesia dan juga para diaspora terus menyaksikan acara kita Masumi TV. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana kesiapan kita masyarakat Indonesia menghadapi kemajuan teknologi informasi, dan masuk juga kemajuan teknologi yang lain. Bagaimana pola pikir daripada pemerintah dan negara kita ini menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, luar biasa. Kita ketahui bahwa dengan teknologi yang sangat pesat itu menimbulkan keguncangan dalam pasar tenaga kerja. Artinya tingkat pengangguran akan terus meledak, akan tinggi terus. Bagaimana cara pemerintah dalam hal ini mengatasi pengangguran yang kian bertambah tiap tahun? Nah, untuk bahas ini, Bapak Dr. Wazri Afifi hadir di tengah-tengah kita untuk terus nanti akan menyampaikan beberapa uraian, beberapa mungkin pendapat, beberapa juga istilahnya analisis terkait dengan pola pikir pemerintah menghadapi membludaknya pengangguran di tahun-tahun mendatang. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan topik kita pada hari ini, kira-kira yang bisa saya sampaikan itu Pak? Betul kata Bapak. Bagaimana pola pikir pemerintah menghadapi efek negatif dari kemajuan teknologi, sehingga mungkin menimbulkan pengangguran. Nah, apa sebab kita analisa ini Pak? Kita risau sekali. Kenapa? Karena semua kebijakan-kebijakan yang mengutur orang miskin, yang mengatur orang miskin, orang miskin Indonesia katanya berapa persen? 3%. 3%. Kan Pak, orang miskin 30% mungkin. Yang miskin maksudnya bukan miskin definisi pemerintah. Miskin betul-betul miskin kata kamus. Kan kata kamus ada istilah miskin. Nah, sekarang kita keluarlah dari masalah mercusuar. Teori-teori mercusuar inilah musuh Pak. Musuh teknologi sekarang. Apa sebab? Teknologi sekarang, misalnya teknologi kata Bapak tadi, teknologi informasi. Apa katanya ada istilah sekarang meta-meta macam-macam. Itu adalah orang-orang yang suka bersandiwara. Di dalam teknologi tidak ada lagi sandiwara. Kemajuan Indonesia miskinnya 3%. Sebenarnya 90%. Maka teknologi menjawab, bohong katanya. Oleh sebab itu, ubahlah pola pikir pemerintah sekarang. Pemerintah bukan hanya presiden Pak. Kan 3 trias politika. DPR RI, walaupun jumlahnya 576, semua harus berpikir demikian. Bukan sekarang, demi partaiku, aku bisa ikut-ikut. Ikut yes man, ikut tanda tangan. Tidak ada lagi Pak di teknologi. Kalau mau menyelamatkan bangsa.
Bahayanya teknologi ini Pak gini. Seluruh negara, seluruh presiden-presiden negara di dunia akan mencari presiden negara yang otaknya otak koruptor. Ya Pak, supaya rakyatnya bisa dijadikan alat sumber uang. Dulu sebelum teknologi ada, negara-negara superpower kan mencari negara-negara yang presidennya kelang kabut, Pak. Kalau misalnya presidennya hebat, diusahakan untuk jatuh. Itu dulu. Sekarang begitu juga. Kalau presidennya, pola pikir presidennya mengerti bahaya teknologi, maka dia akan dicarikan negara yang kaya raya nih, teristimewa nih kaya raya Pak, akan dicarikan presiden yang bisa tidak paham, ya, yang tidak mengerti filosofi teknologi. Itu akan dicari Pak. Apa sebab? Negara lain perlu sumber uang untuk memberi makan rakyatnya. Setelah teknologinya hebat, maka peluang pekerjaan sudah tidak ada. Habis. Kena dibantu oleh teknologi. Contoh, misalnya Bapak perlu apa sekarang? Tim ahli anggota DPR. Nggak ada. Cukup tanya dengan teknologi. Oi Pak, bagaimana caranya menentukan orang koruptor penjualan minyak ke luar negeri? Dikasih tahu. Berarti peluang pekerjaan untuk tim ahli hilang. Tak perlu lagi. Ya, artinya teknologi sekarang misalnya seperti yang IT ya, terkait dengan chat GPT misalnya, Meta AI apa semuanya itu kan memang AI yang luar biasa ya. Artinya artificial intelligence itu memang sangat-sangat membantu ya sebagai asisten kita gitu. Itu yang akhirnya menutup ya peluang kerja, menutup lapangan kerja karena semuanya sudah diambil alih. Dan kalau kita baca berita-berita di luar negeri, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya hanya gara-gara sudah dibantu oleh ChatGPT atau juga apa namanya Meta AI. Nah, kalau itu terus berlangsung di Indonesia juga pasti akan berlangsung. Kita nggak mungkin melawan arus teknologi yang masuk ke Indonesia. Indonesia itu harus mengapain nih Pak? Tadi soal pola pikir. Pola pikir pemerintah atau negara harus betul-betul cerdas untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman yang sangat membuka timbulnya atau membesarnya angka pengangguran. Apalagi kira-kira nih Pak? Oh ya gini Pak, sekarang karena kita nih sudah tertinggal zaman Pak. Kehidupan masyarakat di desa sudah tertinggal jauh. Tertinggal jauhnya bukan karena makan saja. Contohnya begini, ini Pak ya kita agak dengan makan gratis ini agak curiga nih. Apa sebab? 10.000 katanya bergizi. Kalau didolarkan 10.000 itu hanya 70 sen kan? 70 sen, sekitar 70 sen. 70 sen dolar. Sekarang cabai aja harga kemarin 120.000 kata istri saya. Sekilo. Nah, sekilo. 10.000 bergizi. Kan makanan itu ada cabainya. Coba, ada apa? 10.000. Sudah Pak, ini terbukti. Teknologi telah menguji kebijakan pemerintah. Menguji. Pemerintah mengatakan 10.000. Ya oke. Kata orang asing. Ya oke, 10.000 enggak apa-apa. Akhirnya naiklah cabai rawit yang merah itu, bukan yang hijau. Katanya di TV itu 120.000 per kilo. Mungkin cabai-cabai lain itu lah. Bagaimana rasanya makanan cabai tidak ada? Itu karena mahal kan, kita tidak beli. Itu kan selera Minang yang harus ada cabai. Kalau selera yang lain nggak tahu. Pak, saya kata orang Minangkabau cabai kan? Iya. Coba Pak orang makan tahu dengan cabai apa aja makan? Cabai rawit kan? Cabai goreng ya, tahu goreng. Ya tahu goreng. Kan makanan cabai rawit. Dikatakan orang Minang suka cabai itu. Orang nak Minang pun makan tahu ya cabai rawit. Itu Pak. Nah jadi oleh sebab itu, kita sekarang ini pengangguran akan tercipta lagi. Lagi bahaya untuk bangsa yang rakyatnya tidak punya ilmu. Tidak punya sekolah. Bagusnya semua rakyatnya dijadikan sarjana. Untuk menghadapi teknologi. Karena apa Pak? Karena teknologi
memerlukan tenaga atau pekerja yang berilmu tinggi kan? Kalau pekerja-pekerja ilmunya sekadar SMA, teknologi sudah tidak lihat. Semua sudah dipakai oleh mesin. Jadi orang tamat SMA, SMP, apalagi SD, semua mesin. Jadi, kalau mencari pekerjaan untuk orang ini tidak ada. Nah, oleh sebab itu, berfikirlah pengangguran akan tercipta lebih parah kalau tidak dilihat atau dianalisa oleh pemerintah. Kalau misalnya tadi pernyataan Pak Wazri supaya menghadapi pengangguran itu kita semuanya harus jadi sarjana disekolahkan ya. Ya. Nah kalau sarjananya non IT itu gimana? Bukannya kita justru mau menciptakan sarjana IT sebanyak-banyaknya, gimana Pak? Oh bukan itu. Biasanya Pak, yang sarjana ini yang diperlukan, ya betul keahlian. Itu keahlian itu Pak. Tetapi yang penting sarjana ini, pola pikirnya. Pola pikirnya. Pola pikirnya sarjana. Artinya kalau bahasa Rocky Gerung ya betul-betul ini ya. IQ-nya bukan 78. Iya, iya, betul. Ya itu Pak. Jadi itu yang penting sekarang harus bekerja keras. Tidak ada lagi main sandiwara. Tidak ada lagi patuh-patuh jadi boneka. Tidak ada lagi suan-suan. Sekarang orang yang suka suan berkata, demi bangsaku, aku akan menjalankan prinsip hidupku. Itu pergi-pergi suan-suan, semua orang jadi curiga nanti. Ya Pak, jadi teknologi inilah akan memberikan pengangguran itu akan berkurang. Kenapa? Kalau rakyat kita ini ilmunya kurang, terus rakyat lain perlu mencari makanan untuk rakyatnya, dia akan pergi negara yang kaya raya alamnya untuk ditipu. Nah, itu Pak. Artinya kita jadi sasaran penipuan. Ya. Kalau pemerintah kita masih memikirkan keturunanku, 7 keturunan aku berkuasa, dinasti, itu tidak pakai itu dalam teknologi. Biarlah walaupun dia anak presiden, karena dia ilmunya tinggi, secara otomatis naik Pak. Bukan karena anak presiden, tapi karena ilmunya tinggi Pak. Ya, ilmunya tinggi. Kebetulan dia anak presiden. Tidak masalah. Kalau saya layak. Kalau ada wakil presiden yang tidak mau kasih berpidato, itu harus dipikirkan Pak. Nggak bisa berpidato. Iya nggak bisa, tapi pikirkan. Iya. Tekan dari sekarang Pak, kita sadarlah. Tidak usahlah kita memikirkan diri sendiri, memikirkan rakyat yang banyak. Betul-betul Pak. Mungkin. Contoh ini Pak, kalau misalnya guru honorer, kalau sudah tidak layak, cukup dikatakan padanya mengajar 1 semester. Bapak, ibu tidak layak. Sudah cari kerja lain. Jangan dibiarkan menjadi honorer 10 tahun. Terus diuji. Ternyata tidak lulus. Bagaimana lulus Pak? Ilmunya hanya ilmu yang ahlinya mengajar yang hari itu pasti ahli. Karena ada 10 tahun. Kenapa tidak otomatis lulus? Sudah 10 tahun mengajar. Kalau diuji pun kadang-kadang orang kena gugup, gagal. Bukan kena tidak pandai. Gugup, kena pengaruh ujian, kena pengaruh kecurigaan. Dia curiga nih Pak. Aku buat pun betul-betul tidak lulus. Karena uang nggak ada. Karena upload nggak ada. Karena dia keraguan, akhirnya jawaban yang betul hilang. Ini banyak sebab. Oleh sebab itu, semua penguji-penguji di negeri ini, sudahlah, apa adanya. Kalau sudah honorer 10 tahun, angkat. 3 tahun, angkat. Itu salah yang mengangkat. Kenapa tidak diberi penilaian waktu dia baru masuk? Awalnya gitu Pak. Ya. Ya, kalau kita bicara tentang pola pikir, soal karakter, budaya ya, artinya pola pikir ini kan soal budaya bangsa gitu ya Pak. Ya. Artinya sarjana-sarjana nanti yang akan kita ciptakan gitu ya, dari pendidikan ini selain menguasai teknologi kan juga punya berbudaya gitu ya, berbudaya Indonesia dan juga berbudaya kemajuan kan gitu Pak, berbudaya kemajuan. Peradabannya peradaban kemajuan. Ya. Nah, itu gimana kira-kira peradaban? Ya, gini Pak. Kita sudah mempelajari bahwa kebudayaan atau kebiasaan, bukan kebudayaan mungkin. Itu kebiasaan kita dijajah.
dan kebiasaan melihat orang yang pengkhianat yang mendapat uang banyak dari hasil musuh pengkhianat, dilihat oleh rakyat yang tak bersekolah hidupnya hebat, dan orang itu memaksa-maksa hormat dia, maka terjadilah kebiasaan yang patuh tanpa analisa. Nah, itu taklid. Taklid, ya. Merusak bangsa karena taklid. Sehingga koruptor yang uang banyak patuh dia. Dia kalau yang tak taklid ni, walaupun uang kamu banyak, perangai kamu begini, tak bisa. Kata pepatah, raja adil, raja disembah. Raja tidak adil, raja disanggah. Begitulah memberikan kemajuan untuk rakyat. Harus begitu ya. Harus begitu, Pak. Hapuskan semua kebiasaan yang tak membangun. Bukan budaya itu, Pak. Kebiasaan yang telah dijadikan budaya. Budaya kan bagus, budaya. Betul. Namanya budaya, bagus. Tapi kebiasaan penjajah yang dijadikan budaya. Iya. Pertanyaannya kenapa budaya itu gitu masih melekat di kita, walaupun udah 4 generasi kalau dari kita hitung dari penjajahan Belanda yang terakhir sampai sekarang udah berapa generasi itu ya Pak. Tapi masih belum hilang ya, artinya kultur itu, bahwa kultur apa namanya kayak pamong praja, apa namanya yang raja dengan raja atau dengan penjajah Belanda waktu itu gitu kan, penjajah Belanda itu kan masih sangat-sangat belum berubah gitu Mas. Belum berubah juga. Padahal dah lama merdeka Pak ya. Iya, itu dia. Ini dah kesalahan Pak. Kesalahan orang-orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Mentang-mentang rakyatnya sempit, miskin, terus disuruh-suruh. Disuruh patulah, disuruh inilah, disuruh jalan-jalan antara. Itu biasanya Pak, karena penderitaan bangsa masyarakat waktu itu yang miskin, tetapi miskinnya ini aja berserah diri. Bukan miskin yang berpikir. Bukan miskin ada juga. Mempunyai harga diri. Walaupun aku ada duit, lebih baik aku nak makan daripada dihina begitu. Nah, kan ada juga. Jadi sekarang Pak, di dalam budaya-budaya kultur bahasanya, budaya-budaya yang begini, kita harus ditambah kelas pelajaran di SD. Apa? Pelajaran baru di SD. Oh, di SD. Di STK. Apa namanya? Buat pelajaran merubah kebiasaan buruk. Itu dapat judul. Udah aja Pak. Iya. Tapi Pak, semuanya itu harus dengan niat tulus. Saya rasa Pak, hidup kita ini dikuasai oleh Yang Maha Kuasa. Apabila seorang presiden tulus betul-betul Pak ya, mengabdi pada rakyatnya, maka semua urusannya selesai. Karena itu udah alam. Contohnya ada Pak. Hukum alam. Hukum alam Pak. Contohnya begini. Saya pernah betul-betul dalam hati saya tidak mau terlambat. Waktu saya masih suara. Padahal kalau naik angkot yang biasa, jalan biasa-biasa, pasti terlambat. Atau naik bus kota yang biasa-biasa aja terlambat, kena jam. Tapi dalam hati saya Pak, betul-betul saya tak mau terlambat, tak mau betul-betul. Berdoa. Akhirnya apa Pak? Saya naik bus, orang supirnya, supir tukang ngebut. Apa akibatnya? Saya nak terlambat. Itu buktinya Pak. Artinya harus dipilih, dicari supir yang berani ngebut gitu? Oh enggak. Kita berniat dalam hati supaya tidak terlambat. Karena prinsip hidup kita kan tidak mau terlambat. Prinsip hidup. Tetapi karena kita betul-betul niat betul nih, tertompang supir yang ngebut, tertompang naik, itu mungkin digerakkan oleh Allah atau apa. Semua penumpang marah-marah, hanya saya yang bersyukur. Apa nih kata saya, dalam hati saya, alhamdulillah. Yang penting selamat kan Pak? Ya, yang penting tidak terlambat. Oke, ini pertanyaan terakhir itu Pak. Contoh. Ya, kalau kaitannya dengan tadi judul kita, topik kita soal mengatasi pengangguran karena kemajuan teknologi, termasuk kemajuan TI ya, kemajuan teknologi informasi, itu jelas harus mengubah pola pikir kan gitu kan. Nah, salah satu tadi yang dijelaskan oleh Pak Waziri ini soal pola pikir kan, pola pikir, dan terakhir tadi soal budaya dan juga niat gitu kan, niat kita gitu. Selain itu apa lagi Pak? Mungkin ada tambahan. Oh iya Pak, kita harus memberi semangat kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, atau dikontrol Pak. Seperti televisi itu.
televisi kan ada semua kampung. Itu harus dikontrol cara memberi pemberitaan. Sekarang ini kacau balau, Pak. Semua yang negatif mengenai pesantren, dia tulis. Untuk apa? Apakah untuk merubah pikiran orang kepada pesantren? Itu saya tidak tahu. Tetapi yang penting itu adalah merusak masyarakat. Didengar oleh orang luar negeri. Apa nih bangsa Indonesia? Contohnya itu. Jadi Pak, semuanya ini bahaya Pak. Mungkin bangsa Indonesia di negara ini ada suatu pola pemikir jahat yang tidak nampak. Saya curiga itu Pak. Apa itu? Ada sesuatu kekuatan yang di maya, yang pikirannya hebat, sehingga bangsa kita ini bisa terperosok terus ke jalan yang tidak betul. Contoh, di televisi ini fotonya yang sensitif-sensitif, yang merusak budaya, jangan diumumkan, jangan disebut-sebut. Saring tuh berita. Karena berita ini dilihat oleh semua rakyat kampung-kampung dan orang asing. Satu, itu televisi. Yaitu di medsos. Pemerintah harus keras. Tidak ada cerita program-program, misalnya program-program yang merusak rakyat. Contoh, program porno-porno itu. Nggak boleh. Carilah, dia kan teknologi hebat. Cari siapa penciptanya. Tangkap. Kamu buat lagi, satu saya buat peringatan ya. Kamu buat yang kedua kali, saya masukkan penjara. Selesai. Harus tegas Pak. Itu yang merusak tuh Pak ya? Ya, jadi itu merusak. Jadi kita ini diserang dari segala bidang. Diserang dari teknologi yang hebat. Di dalam teknologi hebat itu menopang strategi-strategi orang yang kita tidak tahu. Yang merugikan kita Pak? Ya, yang ini ada kekuatan Pak. Kita tidak usah sebut namanya, pasti ada. Seseorang yang kita tidak lihat, tapi dia mengatur pola hidup bangsa. Itu yang bahaya tuh Pak ya? Bahaya Pak. Kenapa? Dia bukan mengatur untuk menolong. Untuk nyusahkan. Supaya menang grupnya. Oke. Cukup Pak ya, begitu ya. Oke ya, nanti kita teruskan lagi pada topik yang berbeda. Pemirsa Masumi TV tadi mungkin sudah mendengarkan bagaimana uraian Pak Wazi Afifi yang begitu sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.